Masa jabatan presiden harus dibatasi. Bagaimana kita mengeluarkan TAP MPR nomor 11 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan kemudian berbagai produk undang-undang turunannya. Tapi apa yang kita lihat? Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya, Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Terima kasih sidang Dewan yang kami hormati, hadirin kami muliakan. Dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna. Puan lagi, Puan Maharani maksudnya. Jadi saat sidang paripurna ini yang dipimpin oleh Puan Maharani, ya, Masinton itu dipersilahkan untuk berbicara. Dan memang bicaranya itu cukup berapi-api berkenaan dengan berkenaan dengan hak angket, ya, dan mengusulkan hak angket atas sidang MK di sidang paripurna DPR RI 2 tahun 2023, ya, hari sidang paripurna kedua apa maksudnya ini, ya, itu tahun 2023 kemarin pemirsa. Dan dalam sidang yang dalam bicaranya yang berapi-api itu begitu masuk ke materi inti di mana Masinton mengusulkan hak angket yang banyak juga didukung oleh para peserta sidang yang lain, tiba-tiba mikrofonnya itu mati. Dan yang mematikan itu siapa lagi kalau bukan Puan Maharani. Kasus ini terus berulang gitu, ya. Tetapi ini menjadi mengejutkan karena yang usul ini dari PDIP sendiri, ya. Apakah ini menjadi satu kebijakan PDIP untuk main di dua kaki juga, ya? Ada yang kritis kepada Jokowi, ada yang jagain Jokowi, ya, tidak boleh ada yang nyerang Jokowi dari PDIP, tetapi kalau dari relawan silahkan, atau seperti apa, atau ini bentuk dari PDIP main dua kaki. Jadi pura-pura dia nyerang belain Jokowi, ya, satunya kayak garang begitu, dan itu dia mencoba untuk memainkan peran sebagai playing victim, ya. Saya coba cek dalam beberapa video, ya, di YouTube yang tampil itu memang Masinton yang pakai sal, kayaknya sal Palestina begitu, dan beberapa anggota DPR juga memakai sal Palestina. Betul-betul memang mati, ya, setelah berapi-api dan lain sebagainya. Dan mungkin ini apa yang dikatakan oleh Masinton Panggabean Pasaribu ini tidak terduga oleh Puan Maharani atau sengaja, tapi nanti saya matikan, tapi kamu tetap berbicara. Nggak tahu persisnya kayak apa drama yang dibuat ini. Tetapi kalau ini ketidakjujuran, sebetulnya pukulan akan kembali kepada PDIP. Memang cukup kritis
Masinton Pasaribu ini dalam menyikapi persoalan Jokowi sampai terakhir ini, dan pada akhirnya memang banyak elit dari PDIP itu yang nyerang, buka front terbuka kepada Jokowi, keluarganya, dinastinya gitu, terutama setelah sidang MK yang meloloskan Gibran Rakabuming ini menjadi cawapresnya Prabowo. Karena kebayang pemirsa, Jokowi ngomong kita harus netral saja, itu menterinya, wamennya itu ngomong secara terus terang, ya kita harus siapkan menangkan untuk Gibran Rakabuming, dan mereka membentuk organisasi-organisasi yang ada itu, ya Paiman Raharjo apa siapa begitu, dan dia harus lapor kepada Pratikno dan lapor kepada Jokowi. Bagaimana bisa dipercaya itu Jokowi gitu ya? Tetapi nggak tahu ya, ini pesan ini memang masih sangat tidak begitu jelas ya. Semua elit PDIP nyerang Jokowi, tetapi untuk Puan Maharani tampaknya dia soft pendekatannya, bahwa bahkan kesannya itu mendukung atau membela Jokowi. Apakah ini kepentingan partai atau pengamanan dirinya? Takut bisa jadi kalau misalnya suaminya ya, yang sering disebut di kasus BTS itu akan dipanggil polisi, kejaksaan atau seperti apa. Kita tidak tahu persisnya. Yang jelas adalah memang sidang yang sempat agak geger ini dalam sidang paripurna DPR RI kedua tahun 2023 yang dipimpin oleh Puan Maharani, mikrofon Masinton Pasaribu mendadak mati saat ajukan hak angket atas Mahkamah Konstitusi. Dan dalam persidangan itu Masinton mengungkapkan bahwa anggota dewan yang berkumpul di ruangan itu adalah karena konstitusi. Ya, Masinton menyebut bahwa Indonesia sedang mengalami guncangan konstitusi pasnya keluarnya keputusan MK beberapa waktu yang lalu yang dianggap meloloskan Gibran Rakabuming ini. Ya. Menurut Masinton, keputusan MK bukanlah berdasarkan konstitusi, namun berdasarkan putusan tirani, serta konstitusi telah diinjak-injak. Akan tetapi, mikrofon Masinton Pasaribu mendadak mati, meskipun demikian anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini tetap terus melanjutkan pembicaraannya, pernyataannya ya, walaupun tanpa mikrofon itu. Dan dia katakan, Ibu Ketua, saya Masinton Pasaribu dari Dapil DKI Jakarta, dengan menggunakan hak konstitusi saya mengajukan hak angket atas Mahkamah Konstitusi. Ya, semoga teman-teman lain mengikuti saya untuk menggunakan hak angketnya atas Mahkamah Konstitusi. Dan dengan matinya mikrofon Masinton, tak lama Puan kembali mengambil alih jalannya persidangan. Artinya karena tidak ada suaranya terdengar mungkin di depan di Puan Maharani, ya sudah, akhirnya dia ngomong begitu. Jadi nggak tahu ini kelakuan Puan Maharani ini kayak begini terus. Inilah yang sebetulnya membuat dia itu tidak bisa diterima oleh publik sebagai capres atau cawapres, karena kelakuannya ini gitu ya. Memalukan sebetulnya. Kalau matinya mikrofon itu malah menjadikan dia menarik. Kalau matinya karena mikrofon mati karena teknis, ya itu akan diberi kesempatan kembali, ya. Mikrofon itu sampai hidup lagi atau mengambil mikrofon yang lain dipinjamkan kepada Masinton. Tapi ini enggak, itu artinya memang sengaja dimatikan, dan kemungkinan besar yang mematikan itu adalah Puan Maharani. Ya, beberapa waktu yang lalu jari-jarinya Puan itu bergerak untuk mematikan mikrofon itu ketahuan. Nggak tahu sekarang kalau desain ruangannya atau desain mejanya sudah berubah, ya. Ini bisa jadi karena main dua kakinya anaknya Megawati ini, atau ketakutan sendiri kalau dia akan dibalas oleh
Jokowi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.